Oke, jumpa lagi di Total Politik. Hari ini gue sudah kedatangan seorang bintang tamu gue, seorang intelektual cendekiawan yang menghebohkan jagat perminang-minangan, terutama di Jakarta, pusat epicentrumnya itu kayaknya daerah Tanah Abang. Nah, sudah kedatangan kita. Ya, the one and only, Bang Ade Armando. Terima kasih, Bang. Saya pakai kaos ini didedikasikan Tak, untuk Bang Ade nih. Takkan aja takkan aja kampuang. kampung. Oke, Kampungan siap. Jawa di Batu. Ya, Nah, Bang Ade, ini soal ya, Injil berbahasa Minang nih, Bang, yang bikin heboh. Dan Bang ya. Ade seperti biasa memilih posisi yang berseberangan dengan orang-orang Minang nih. Apakah itu kebetulan apa disengaja? Gue juga nggak tahu ya. Mungkin Bang Ade yang bisa menjelaskan nih. Seperti Pak Amin dengan Buya Syafi'i Ma'arif. Sama-sama orang Muhammadiyah. Kalau Pak Amin ke kanan, Buya pasti ke kiri. Kalau Buya ke kiri, Pak Amin ke kanan gitu. Nah, Bang Ade sama orang Minang agak-agak kayak begitu relasinya nih kayaknya. Gimana Bang Ade? Wah, ini apa ya? Exaggerating kayaknya, berlebihan Enggak memandang dong. sikap saya terhadap. Iya. Jadi seperti juga mungkin Anda kenal ya, Ria, saya Hmm. itu bukan orang yang berusaha menghindari untuk atau menutupi keminangan saya. Hmm. Saya terus terang sih orang yang bangga dengan keminangan saya, terutama karena masa lalu Minang ya. Hmm. Intelektual ada banyak sekali intelektual Muslim di Minang yang mengagumkan. Bahkan sampai sekarang misalnya di Jakarta juga saya menemui banyak orang-orang intelektual yang di Minang yang sangat terbuka pikirannya. Jadi saya tidak ingin justru merusak Minang, menyerang Minang tanpa sebab. Ini kita spesifikkan saja kasusnya, ya. Kasusnya adalah pernyataan dari Irwan Prayitno, kan, Hmm. ya, Gubernur Sumatera Barat itu, yang menyatakan bahwa mereka meminta agar Menkominfo Hmm. menghentikan, kan, mendrop lah, apa sih istilahnya, memblok lah, atau meminta agar Kominfo bilang sama Google Play Store agar yang namanya install aplikasi Injil berbahasa Minang itu di drop, ya. Buat saya it doesn't make sense. Itu sebuah tindakan yang sebetulnya berlebihan, kekanak-kanakan, dan terkesan sebagai terbelakang karena alasan Pak Irwan itu dua hal ya yang disebut tuh, Ri. Hmm. Pertama adalah bahwa itu seperti menghina masyarakat. Bukan menghina sih dia bilang ya, bahwa Meresahkan. meresahkan ya Hmm. masyarakat Minang. Lagi-lagi ada pertanyaan besar, siapa yang resah gitu ya? Apakah semua keresahan Hmm. juga harus diakomodasi, Hmm. difasilitasi? Baru yang kedua dia bilang ini bertentangan ya, kalau nggak salah, dengan Hmm. budaya Minang. Kedua-duanya buat saya bermasalah sangat serius. Pertama adalah kenapa dibilang Injil berbahasa Minang itu meresahkan. Di mana letak meresahkannya, ya? Karena ini mencerminkan adanya ketidakdewasaan berpikir dari orang-orang Minang yang dia sebut, yang dia refer itu. Kenapa Anda harus marah ketika ada sebuah ya, Injil ini adalah sebuah kitab suci. Saya ulang ya, kitab yang suci, holy book buat orang-orang Kristen. Jadi pasti isinya semata-mata berisi kebaikan, kan? Hal-hal yang mulia, hal-hal yang menganjurkan tentang bersikap baik sama orang lain, membantu orang miskin, membela kebenaran, bersikap jujur, dan seterusnya. Jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai sesuatu yang kotor, bukan sesuatu yang harus dihindari. Justru dia adalah sesuatu yang suci paling tidak di mata orang-orang Kristen. Jadi Hmm. ketika itu ketika diterjemahkan ke bahasa Minang itu menjadi meresahkan, ini ada persoalan apa menurut saya dengan masyarakat Minang? Kenapa hal yang sebaik itu justru dianggap meresahkan? Hmm. Dan kedua adalah yang tadi dikatakan Pak Irwan itu ya, bertentangan sama budaya Minang. Di mana letak bertentangannya? Kalau dikatakan bahwa akar budaya orang Minang itu Islam gitu ya. Pertama, kata siapa Islam itu melarang Injil, kan? Yang Islam yang saya kenal adalah Islam yang sangat mentoleransi perbedaan agama tersebut, menghormati perbedaan tersebut.
Kedua, bahkan kalau mau dilacak-lacak, sebenarnya akar budaya Minang tuh apa sih? Ya, kita kan seringkali sekarang ini suka, menurut saya, lupa bahwa sebetulnya akar budaya Minang itu bukan Islam kan. Islam itu baru ada di Minangkabau pada abad 15 ya. Pada abad sebelumnya itu Buddha sebetulnya yang lebih lama lagi 1000 tahun kali Buddha, kerajaan Buddha. Yang terakhir itu Pagaruyuang itu Ari aslinya kan kerajaan Buddha sebelum akhirnya menjadi Islam. Jadi yang disebut akar itu yang mana ya. Jadi karena menurut saya tidak masuk akal apa yang dikatakan oleh Irwan Prayitno itu, maka saya bilang kalau itu benar, kalau betul-betul masyarakat Minang itu resah karena adanya itu, maka itu menunjukkan keterbelakangan masyarakat Minang. Jadi ada klausul itu ya, ada ini conditional clause, pernyataan yang punya kondisi tertentu. Kondisinya adalah bahwa kalau masyarakat Minang itu memang betul resah dan menolak hanya karena dianggap sebagai ini bertentangan dengan budaya, maka itu menunjukkan sebuah budaya yang terbelakang. Bang, bukannya kalau saya sebagai orang Minang nih ya, saya merasa ya, orang Minang ini punya benturan historis gitu ya, yang mana Islam dan adat. Ya kita lihat manifestasinya dalam Perang Padri. Nah, seperti yang Bang bilang tadi, ada Hindu, Buddha, budaya Hindu, bahkan ada di Bukit Tinggi itu ada daerah namanya Biaro, yang mana di situ dibilang di dalam temuan sejarah itu pusat peradaban Hindu di Asia Tenggara salah satunya gitu. Nah, kita tidak ada problem kultural historis gitu dengan Hindu dan Buddha, tapi Islam dan adat ini kita pernah berperang dulu, Bang. Abang nggak merasa pernyataan Abang soal Injil ini mencoba menghidupkan historisitas itu kembali gitu loh? Trauma historis gitu. Justru kalau justru menarik kan bahwa sebetulnya pernah terjadi per konflik ya, yang saya sendiri bahkan kalau Anda tidak ingatkan saya lupa bahwa sebenarnya pernah ada perang yang sangat serius antara kaum istilah itu ya, kaum adat melawan dan kaum agama, kaum Padri. Dan kaum agama, ya kaum Padri kan. Ya justru kan kita akan mengatakan kalau gitu adat Minang itu sebenarnya berseberangan dengan Islam kan. Jadi orang kalau Anda bicara tentang adat Minangkabau, kaum adat, itu aslinya yang konservatif adat itu adalah yang kemudian dihajar oleh kaum Islam yang berusaha mempurifikasi Islam di Minangkabau kan. Ini lagi-lagi justru kalau konteks historisnya seperti itu, justru saya terbantu untuk mengingatkan pada orang seperti Irwan Prayitno bahwa kalau Anda mengatakan ini bertentangan dengan adat, nanti dulu ya. Karena adat adat Minang ini sampai abad 19 bukan ya? Perang Padri 19 ya? 18 sekian kan? Itu sebetulnya kuatnya bukan adat Minangkabau itu sebenarnya pada dasarnya justru berseberangan dengan Islam. Nah, kalau sekarang Anda membawa soal adat nih ya, Irwan maksud saya, Pak Irwan ini membawa adat, barangkali Anda salah benar mengatakan bahwa kehadiran si Injil berbahasa Minang ini sebagai sesuatu yang datang dari luar Islam, ya, sebagai sesuatu yang bukan Islam, itu sebagai sesuatu yang bertentangan dengan adat Minang. Karena pada dasarnya adat Minang justru bukan Islam, seperti yang dia katakan sekarang. Jadi makasih Ari, Anda tenaga buat saya. Justru ini kan sudah didamaikan lewat adat dan agama gitu, Bang. Tiba-tiba Abang mencoba mempertentangkan lagi, dianggapnya paling enggak seperti itu gitu ya. Apa kode genetik kita yang berkonflik udah bertahun-tahun, tiba-tiba Abang benturkan lagi, yang mana dulu udah dianggap damai nih gitu. Lah, tapi kan saya tidak bicara tentang adat dan Islam. Sama sekali tidak ya. Saya bicara tentang bagaimana, taruhlah sekarang ya saya tahu bahwa kemudian gara-gara Perang Padri itulah kemudian ada komitmen tentang adat Besandisara, cara Besandisara Kitabullah itu lahir dari sana kan ya. Tapi itu kan artinya ada konteks tertentu yang menyebabkan lahirnya prinsip tersebut ya. Dan saya tidak menafikan bahwa tanah Minang adalah tanah Islam kan, bahwa dia mayoritas atau sangat kuat tradisi Islamnya. Itu sama sekali tidak saya nafikan. Pertanyaan saya adalah, apakah benar kalau Anda itu adalah seorang Muslim yang teguh, yang committed terhadap agama Anda, kemudian Anda takut ketika datang ada Injil,
ke lingkungan Anda. Ya. Karena menurut saya justru kalau Anda ketakutan semacam itu, Anda adalah seorang Muslim yang tidak percaya diri, seorang Muslim yang justru sangat lemah imannya. Ya. Kalau sebuah masyarakat yang percaya diri adalah justru masyarakat yang percaya pada keterbukaan, yang membuka diri terhadap masuknya hal-hal yang asing ke dalam wilayah kita, kan? Sebuah masyarakat yang tidak seperti katak dalam tempurung, ya, istilah yang terkenalnya. Kita mengisolasi diri, kita melindungi diri kita dari pengaruh asing, dan kita merasa bahwa kalau pengaruh asing ini masuk, misalnya Injil berbahasa Minang ini masuk, maka hancurlah kita sebagai masyarakat Minang. Itu kan mencerminkan sebuah masyarakat yang sangat lemah secara kultural, secara keagamaan. Anda bahkan tidak yakin dengan agama Anda, sehingga begitu ada agama lain hadir di hadapan Anda menganggap bahwa kita nantinya akan pelan-pelan pada pindah nih orang-orang Islam di tanah Minang. Itu artinya betapa lemahnya kan Islam, kaum Muslim di Minangkabau itu. Kaum Muslim yang rupanya selama ini dianggap hanya percaya pada agamanya, bukan karena secara ideologi, secara pemikiran, secara ide, secara kultural, itu memang mempercayai Islam. Itu hanya karena mereka tradisinya dari tahun ke tahun, mereka orang tuanya Islam, sekarang saya juga Islam, saya sholat, saya zikir, saya puasa, saya zakat, saya naik haji. Jadi semacam tradisi yang hanya sekedar diturunkan terus-menerus, tanpa substansi keislamannya itu berurat berakar di tengah masyarakat. Karena mereka tidak percaya bahwa umat Islam di Minang itu sedemikian mendalam pemahaman dan keyakinan terhadap Islam, sehingga ada sesuatu yang berbeda darinya datang tiba-tiba gitu ya. Kali ini melalui aplikasi gitu ya. Dan Anda all of a sudden, Anda all hell break loose kata orangnya. Kayak, wah kita akan mengalami kehancuran. Karena keimanan Anda lemah menurut saya. Justru kalau orang Muslim itu seperti saya, udah antap iman orang Minang itu seperti saya atau Anda barangkali, kita nggak pernah takut tuh. Ya, saya baca buku apapun, baca buku Kristen, baca buku ateis, baca buku agnostik, baca buku yang menghina Islam, ya, nggak pernah goyah keimanan saya terhadap Islam, keyakinan terhadap Islam. Kenapa? Karena saya percaya memang keimanan saya kuat. Jadi kalau orang-orang nini mama itu khawatir dengan bahwa masyarakat Minang itu akan tergerus keimanannya, mendingan perbaiki pendidikan keislaman di tanah Minang. Jadikan orang-orang Islam di tanah Minang itu sebagai orang-orang Islam yang percaya diri, yang mampu berhadapan dengan apapun. Nah, satu hal saya mau tambahkan, Ri. Saya ingin mengatakan, saya sebenarnya percaya bahwa masyarakat Minang adalah masyarakat yang terbuka adalah, bukankah kita bangsa perantau? Ya, ketika kita merantau, kita harus berhadapan dengan keragaman kultur di luar diri kita, kan? Dan we survive. Bahkan bukan cuma survive, kita menjadi para orang-orang tua kita itu menjadi orang-orang yang sangat menjadi patron malah. Menjadi patron malah. Orang melihat ke kita karena orang percaya sama kita. Nah, orang menjadi percaya pada kita tidak mungkin terjadi kalau kita sendiri nampak sebagai orang yang lemah, orang yang bodoh, orang yang tidak punya kepercayaan diri. Nggak, pasti ada sesuatu nih di dalam kultur Minang yang menyebabkan orang-orang Minang itu merantau dan menjadi patron di mana-mana. Sukses di mana-mana. Nah, saya herannya, kok Minang yang di tanah kampungnya sendiri itu menjadi sedemikian penakut, menjadi sedemikian nggak percaya diri, malah serba takut terhadap kehadiran sesuatu yang asing itu. Jadi saya tidak ingin... Ya, bagaimana Bang? Tidak ingin apa Bang? Ya, lanjut aja dulu. Saya tidak ingin justru menyerang Minang atau mengadu domba atau bahkan menghina gitu ya. Sama sekali tidak. Saya ingin mengatakan, wahai orang-orang Minang, kalian itu nggak boleh terus-menerus terbelakang seperti ini. Because ini membunuh kalian ya. Ini membuat Anda terus tertinggal, terbelakang. Yuk buka mata kalian, hadapi dunia ini dengan ya seperti dulu Hatta atau Agus Salim atau Syahrir menghadapi dunia. Gitu. Ini poinnya menarik nih. Berarti seharusnya Pak Gubernur gimana responnya menghadapi kerisauan publik gitu Bang, menurut Bang Ade?
Oke, Irwan Prayitno itu seorang psikolog, Iya. ya. Ya. Dia S3. Angkatannya nggak jauh-jauh sama Bang Ade kayaknya di UI kan? Dia kayaknya di bawah saya sedikit ya. Iya. Adik kelas saya beberapa tahun, ya. Hmm. Tapi pertama, dia paham psikologi. Dia paham kejiwaan orang, ya. Dia S3, ya. Saya lupa S3 itu. Profesor. Profesor. Psikologi. Yang penting dalam Psikologi pendidikan anak. psikologi kan, Psikologi ya. anak Jadi malah. dia paham. Dia bisa tuh menjelaskan kepada publik. Apa yang saya sampaikan tadi itu akan jauh lebih baik dijelaskan oleh Irwan Prayitno tentang bagaimana orang membangun kepercayaan, keyakinan, bagaimana yang namanya struktur pengetahuan, keyakinan orang itu terbentuk. Jadi orang tuh tidak dengan begitu saja hanya karena membaca taruhlah tadi Injil berbahasa Minang, kemudian menjadi tertarik. Kalau struktur pengetahuan dia di masa sebelumnya yang sudah terbangun selama berpuluh-puluh tahun, sudah menciptakan orang yang sangat percaya pada keyakinannya. Jadi tidak mudah orang tuh pindah keyakinan tuh. Kalau Anda belajar psikologi itu adalah sesuatu yang hampir-hampir tidak terjadi kecuali ada sesuatu yang sangat serius gitu, misalnya mengenai kalau mereka sampai kecewa dengan keyakinan mereka yang lama, maka mereka akan pindah gitu kan. Atau mereka miskin dan mereka tidak kemudian diiming-imingi dengan uang dan seterusnya, mungkin akan pindah agama tapi tidak pindah keyakinan juga. Atau yang terjadi di Indonesia di masa penjajahan dulu kan, ya karena mereka harus beradaptasi dengan kekuasaan yang kerajaan-kerajaan atau tentara-tentara atau pemerintahan Hindia Belanda yang menomorsatukan orang-orang Kristen, misalnya gitu ya. Kalau sekarang ini sama sekali tidak terjadi. Jadi Pak Irwan itu alih-alih, saya yakin Irwan Prayitno sendiri tidak begitu sikapnya, tidak takut. Artinya orang sepinter itu bukan tipe orang yang percaya bahwa orang begitu aja pindah agama. Dan saya yakin justru karena dia pendidikan setinggi itu, dia mengapresiasi keberagaman semacam itu. Agak lucu tuh kalau dia adalah doktor psikologi, kemudian masih punya cara pandang yang sesempit itu. Jadi saya yakin Pak Irwan itu tidak begitu. Tapi seperti Anda katakan, ini ada masalah masyarakat nih yang mendesak dia. Maka kewajiban dia menjelaskan sebagai seorang pemimpin dan mengatakan pada semua pihak bahwa jangan pernah takut sama hal semacam ini. Kita bersahabat dengan orang-orang Kristen. Kristen dan Islam adalah dua saudara dari akar ajaran yang sama. Marilah kita menghargai perbedaan ini. Hal-hal semacam itu. Nah, Anda akan bilang, tapi itu kan akan kehilangan popularitas. Ya, seorang pemimpin nggak mungkin dong mengambil keputusan hanya berdasarkan popularitas. Apalagi toh dia udah 2 kali jadi gubernur. Dia nggak, emang habis jadi gubernur dia mau ngapain? Kan ideologi partainya gitu, Bang. PKS ya? Iya. Gue Bang Ade ketawa sih dengar PKS. Iya, Bang. Nggak tahu ya apakah PKS memang juga terbelakang itu. Saya sih agak yakin juga PKS ini kan mestinya enggak lah. Dia juga banyak orang pinternya kan. Banyak atau bukan banyak orang pinternya. PKS itu adalah sebuah partai modern. Pendirinya adalah orang-orang yang justru meninggalkan tanda petik adat kan. Dia adalah partai dari orang-orang yang berpendidikan sekuler, tidak berisau dengan keterbelakangan Islam, dan mereka membangun sebuah partai dengan platform baru itu. Jadi, tapi kembali ke pertanyaan tadi, Rick, ya memang sangat menyedihkan ya kalau para pemimpin kita akhirnya keputusannya diambil terutama karena pertimbangan popularitas. Disetir oleh popularitas ya. Disetir oleh popularitas. Jadi ya pemimpin kan bukan itu. Pemimpin harusnya menjelaskan kepada publik. Kenapa kita tidak bersikap seperti itu. Berarti ini juga kritik Bang Ade mau mengatakan bahwa institusi-institusi keislaman di Sumatera Barat juga nggak bekerja dengan optimal, artinya kalau ada ketakutan itu gitu. Serius, kalau itu kita bicara tentang tidakkah kita memang agak prihatin lah ya, apalagi Anda katanya kan memang dari sana kan, orang yang punya kebanggaan keminangan yang tinggi kan. Ini agak terganggu kesukuan saya gara-gara Bang Ade nih. Siap. Makanya saya harus fair, saya ajak bicara maksudnya Bang Ade apa gitu. Jadi bayangkan ya sebuah
ras, etnik ya, Etnis, atau suku bangsa. etnis, suku bangsa yang dulu dikenal sebagai orang-orang yang melahirkan tadi pemimpin-pemimpin dan tradisi berpikir yang luar biasa terbuka, yang nama-namanya aja kan, misalnya ya kalau Ari kan masih nama Indonesia, ini nama saya Adi Armando, ada Jeffrey Giovanni, Andrinov Chaniago, Sandiago. Andrinov, ya kan, Jeffrey Philip Gilmore. Permonte, kan? Ini kan nama-nama yang mencerminkan, memang ada kaitan sama kekalahan PRRI kan. Tapi yang mereka pilih adalah nama-nama beda. Irwan Praitno juga kan lahir dari era itu kan. Jadi karena tidak ingin mempunyai nama Minang, jadi pakai nama. Cuman kalau dia Jawa, ya. Kalau saya dan banyak orang Emil Portugis Salim dan seterusnya, itu menggunakan nama Barat kan. Nah, Jose Rizal gitu, kan, banyak banget waktu itu Bang. Ya, nama orang apa? Yus Rizal gitu. Jose Rizal, betul. Iya kan? Jose Rizal lah ya, itu kan sangat Yus Rizal, Latin, gitu. Ya kan? Bas Rizal. Sangat tidak. Ya, kalau inilah ada banyak juga beberapa nama lainnya ya. Jeffrey, Jenafri, kayak gitu biasa. Nah, kenapa? Itu kan mengindikasikan keterbukaan sebetulnya. Ada keinginan gitu ya, ada orientasi ke arah kita kepengen menjadi semaju Barat gitu kan. Ketika ini orang tua yang kepengen anaknya, saya pengen anak saya menjadi sebesar itu, sehebat itu, se-advance itu ya. Nah, jadi yang saya mau katakan, we used to be gitu loh. Kita ini pernah atau lazim dulu dikenal sebagai sebuah komunitas, sebuah suku bangsa yang dicirikan oleh komunitas intelektualnya. Cara berpikir yang terbuka, beradaptasi tinggi terhadap perubahan, sangat percaya diri terhadap perubahan, percaya diri terhadap datangnya nilai-nilai asing dan seterusnya. Dan itu ternyata berkorelasi kan. Masyarakat yang pikiran yang terbuka ternyata berkorelasi dengan achievement mereka. Ya. Yang sekarang pun yang seperti saya katakan tadi, yang keren-keren banyaknya di Jakarta. Jadi the real Minang tuh ya Syafi'i Ma'arif menurut saya. Orang seperti Azumardi Azra, ya, yang tua-tuanya ya, atau Taufik Abdullah, pinter, cendekiawan, Islamnya kuat gitu ya, dan tidak takut sama orang lain, tidak takut sama agama lain, sangat menghargai agama lain. Nah, jadi poin saya adalah gimana caranya agar ini membangkitkan kembali kebanggaan terhadap orang Minang itu bukan karena kita jangan kepengen menjadi Aceh gitu loh, ya. Membayang si orang yang menyatakan bahwa saya dipecat dari Minang itu siapa namanya? Irvianda. Nah ini baru saya mau tanyain nih. Ya. Irvianda kan ya? Ya. Irvianda. Irvianda ini lihat siapa dia. Ya, bukan soal dia caleg PBB-nya ya. Bahwa dia itu adalah Dewan Syuro dari Majelis Mujahidin. Dia itu salah satu pimpinan dari kayak penegak syariat di Sumatera Barat ya. Dewan Penegak Syariat something. Dia itu adalah juga anak buah Abu Bakar Ba'asyir. Jadi pro syariah sekali, dan kemudian dialah yang sebagai pengusaha dia membiayai keberangkatan orang-orang Islam ke Jakarta pada saat demo 212. Kan? Ya, saya nonton ini di Cokro TV semalam, Bang. Ya, jadi saya mau mengatakan orangnya seperti itu. Ya, orangnya seperti itu. Dan orang ini menurut saya banyak di Minang. Ya buktinya dia adalah salah satu tokoh Minang. Dan dia ingin Minang agar bergerak sana. Pakai istilah saya, menjadi Aceh. Menjadi Wahabi. Ya. Dan saya yakin, saya jamin kalau ini yang terjadi di Minang, maka Sumatera Barat akan terus tertinggal. Akan menjadi sebuah, ya persis seperti kalau orang sekarang ngomong Aceh itu dengan nada melecehkan kan. Orang tidak lagi melihat Aceh itu sebagai sebuah bangsa yang heroik, yang berani, yang pintar gitu ya, seperti dulu di masa lalu ya. Sekarang orang kalau ketawa, jangan kayak Aceh gitu, istilah itu kayak jangan syariah lah itu. Ya lo kalau mau sempit itu berpikir lo ke Aceh aja dah ya.
itu terjadi dalam percakapan kita sehari-hari kan. Nah ini juga bahayanya Sumatera Barat. Kalau Anda nih sebagai anak muda membiarkan Sumatera Barat bergerak ke sana dan tidak Anda mengcounternya, pemuka-pemuka inilah yang akan membawa Islam menjadi sesuatu yang terbelakang di Sumatera Barat. Nah, karena mereka punya kepercayaan semacam itu, maka mereka mengembangkan pendidikan keislaman yang menurut saya terbelakang, yang doktriner sifatnya, ya, yang tidak membuka ruang bagi percakapan, tidak membuka ruang pada perbedaan, atau tidak mendorong orang untuk mempelajari Islam secara mendalam. Jadi sulit bagi kita nanti untuk mengharapkan ada lahir orang-orang seperti Mungkin Al-Ghazali. saya sih kurang setuju Bang, terus terang aja dengan Ya. statement Abang bilang bahwa secara mendalam. Mungkin lebih tepatnya ada banyak cara mempelajari Islam gitu, nggak hanya satu dengan cara itu, tapi ada cara-cara lain yang mana kita juga harus buka kemungkinan itu gitu. Mungkin saya melihatnya lebih seperti itu gitu Bang. Ya, saya nggak setuju sama Anda, Ri. Ya. Karena justru perbedaan itu adalah result dari keinginan untuk mempelajari Islam secara mendalam. Jadi pelajari dulu secara mendalam, maka menurut saya tidak terhindarkan. Ya, kalau Anda mempelajari Islam secara mendalam, tidak terhindarkan bahwa Anda menjadi pluralis. Karena semakin dalam semakin banyak perspektif yang kita dapat. Exactly, ya. Jadi kalau mengatakan ada beragam cara, ya saya akan mengatakan ya ada cara yang tidak akan membawa Anda pada keberagaman. Ada cara yang membawa Anda pada cara yang sempit, yang dangkal, yang doktriner, yang tidak membuka ruang bagi perbedaan, tidak mempelajari lebih jauh ajaran-ajaran itu seperti yang dilakukan orang-orang di UIN misalnya. Nah, Anda lihat aja lah, orang-orang yang berpikiran terbuka, progresif, maju itu adalah orang-orang yang sekolahnya di sekolah Islam tinggi, sekolah tinggi Islam yang filsafatnya terutama. Usuluddin segala macam itu ya. Ya, Usuluddin ya. Jadi karena itu tadi, begitu Anda belajar Islam lebih lama, Anda nggak mungkin menjadi Habib Bahar gitu loh, atau menjadi Rizik Syihab. Karena itu mencerminkan justru kedalaman Islam yang tidak dalam kan, jadi kedangkalan pemahaman tentang Islam. Emang Habib Rizik ini dangkal nih, Bang. Kenapa, Bang? Dangkal. Diadu sama saya aja juga. Ya. Lepek-lepek. Saya loh yang sekolahnya cuma di FISIP doang. UI lagi kan. Ilmu komunikasi lagi. Long pemahaman saya kok, pengetahuan saya tentang Islam kok jauh lebih banyak dari dia. Padahal saya nggak sekolah beneran kan. Saya cuma baca-baca aja. Tapi justru karena saya baca-baca itu, saya jadi orang yang merasa bahwa, oh selama ini saya dibohongin ya sama si para pemuka agama yang mengatakan Islam tuh sesempit itu ya. Nah ini terjadi di Jakarta kan, ada banyak, atau di Indonesia ini terjadi pendangkalan keagamaan di berbagai perguruan tinggi. Di UI ya adanya itu di MIPA kali ya, kalau di WISIP kan nggak ada ya. Atas nggak kuat lah. Bang, saya mau bacain nih Pak Ervianda nih kutipannya di sebuah media. Dia bilang gini, orang Minangkabau pasti beragama Islam. Jika berani menista agama Islam, berarti tidak menjiwai ajaran agama Islam. Sewajarnya mereka tidak lagi berstatus orang Minang gitu. Ini fatwanya ketika mencabut status orang Minangabang nih. Apakah Abang merasa menista agama atau gimana sih dalam konteks ini? Iya. Saya rasa Pak Irvianda itu yang menista dan sebaiknya dia keluar dari Islam. Karena dia nggak paham Islam. Ya. Islam jelas-jelas mengajarkan agar kita saling menghormati dengan agama Kristen. Ayat suci yang khusus bicara Islam, Kristen aja ada kok yang mengatakan orang yang paling dekat dengan kalian tuh orang-orang Islam tuh orang-orang Nasrani ya, gitu. Nabi Muhammad juga berulang kali menyatakan dukungan dia terhadap keberagaman, terhadap saling menghormati, jangan ganggu. Piagam Madinah gitu ya. Piagam Madinah sangat jelas. Dan ada sejumlah statement yang lain yang sangat kuat kan. Dan dalam tradisi Islam peradaban Islam yang besar ini, ketika Islam mengalami kejayaan selama berabad-abad tuh, itu kan peradaban yang sangat menghormati keberagaman dan menghormati orang untuk silahkan mengembangkan agama Anda, ya. Kita nggak punya masalah dengan agama Anda. Tapi kita saling menghormati ya. Anda jangan menyerang kami tidak akan menyerang Anda. Itu kan
sebenarnya semangat dasar orang-orang Islam. Jadi kalau si Bapak ini menganggap bahwa saya menista agama, pertama saya minta dia tunjukkan kapan saya menista Islam. Tapi saya akan balikan bahwa saya duga Anda itu yang nggak paham Islam sebetulnya. Karena Anda menista Islam dengan cara berpikir yang sempit itu. Orang semacam ini mempermalukan Islam di mana-mana. Umumnya orang tuh kalau baca kasus saya, tapi orang-orang itu bukan orang-orang Minang ya, itu hampir selalu mentertawakan mereka kan, mentertawakan sikap si majelis adat apa itu ya, Minang itu ya. Kok bisa sih orang dipecat dari itu aja udah memalukan bahwa orang bisa diberhentikan dari sebuah fakta demografis bahwa saya dilahirkan sebagai orang Minang, orang tua saya adalah orang-orang Minang. Jadi pertama tadi ya karena statement dia orang yang menghina agama itu nggak pantas lagi disebut orang Islam dan tidak lagi pantas disebut sebagai orang Minang ya. Di mana logikanya dia mengatakan begitu. Jadi menurut saya dia asal aja itu dia ngomong. Ini nggak sesuai dengan logika Ade Armando nih. Lu logika Ade Armando logika dasar aja. Orang yang berakal sehat ya cara berpikirnya seperti saya lah kira-kira. Oke Bang, ini terakhir Bang. Apa yang membuat Abang yakin perlawanan itu bisa berhasil gitu? Kalau Abang menganggap ini perlawanan terhadap absoluditas wacana anti keberagaman gitu. Kalau menurut saya semua ini kembali kepada masyarakat Minang, ya. Saya tidak punya kapasitas apa-apa. Saya sebagai orang Minang hanya sekedar ingin mengatakan pendapat saya sebagai warga Minang yang menilai bahwa masyarakat Minang ini mengalami keterbelakangan sekarang ini. Dan keterbelakangan itu tercipta akibat kesalahan beragama dalam masyarakat Minang. Dan itu terjadi karena para orang-orang tua ini itu mengarahkan masyarakat Minang ke jalan yang salah. Ini MUI juga udah merespon Abang soal keterbelakangan. Apa dia bilang? Dan apa dia bilang? Dom populer di beberapa media lokal, dia bilang Abang, apa nih saya bukain ya. Ya. Jadi MUI Sumbar, Pak saya bacain kutipannya. Sumbar disebut terbelakang, Ketua MUI angkat bicara gitu. Bahkan ia pun mengakui banyak tokoh lahir di Minang, tapi menuduh Sumbar terbelakang karena menolak bahasa Minang dipakai sebagai kitab agama yang bukan agama orang Minang, katanya. Iya. Abang mengakui banyak tokoh, tapi Abang bilang terbelakang gara-gara masalah bahasa Minang dipakai untuk menjelaskan untuk di Alkitab itu gitu. Iya. Ya saya yakin tokoh yang saya sebut tadi Syafi'i Ma'arif, siapa Azumardi Azra ya tadi ya, siapa lagi Taufik Abdullah, tanya sama mereka. Mereka keberatan nggak ada Injil berbahasa Minang? Saya duga keras sih akan ketawa dan bilang ya boleh lah. Jadi mereka ini adalah mewakili orang-orang yang progresif kan, para intelektual yang saya kagumi itu adalah orang-orang yang progresif. Nah sekarang kembali ke pertanyaan Anda, ya sekarang tergantung masyarakat Minang mau mengambil jalan yang mana menurut saya. Dan itu betul-betul ya terserah orang Minang kan. Saya cuma berharap akan lahir anak-anak muda Minang yang tidak berpikiran sempit seperti itu. Karena anak-anak muda Minang ini harus sadar bahwa kalian itu sebuah bangsa yang maju, yang dikagumi, ya, yang bisa mencapai advancement, pencapaian-pencapaian yang luar biasa di masa lalu. Sekarang menurut saya jangan salahkan siapa. Kalau orang Minang itu terkesan seperti kaum yang apa ya, yang seperti terbelakang gitu ya. Karena barangkali masyarakat Minang sekarang itu justru sifat-sifat yang dia tunjukkannya adalah sifat-sifat yang bertentangan dengan masa di mana orang-orang Islam Minang itu nampak sebagai progresif. Jadi, dan masih ada saat buat U-turn untuk berbalik. Oke Bang, makasih banyak Bang Ade. Siap. Semoga Terima kasih, Ari. Obrolan ini menjadi kayu yang bersilang hingga api demokrasi itu hidup. Ya, gitu. Terima kasih Bang. Nah, sampai jumpa Bang. Thank you.
Produced by Total Politik and powered by haluan.co.